Kamu itu bukan orang jahat, tapi kenapa dirimu merasa bersalah banget ya? Ayo, ngobrol sama saya. Halo teman-teman, sepertinya kita semua pernah ya merasa dalam sebuah keadaan di mana kita melakukan sebuah kesalahan, benar, sampai kemudian kamu bertanya dalam diri, kenapa sih kok hal itu harus terjadi? Saya tahu ini salah, tapi saya juga nggak bisa menghindari untuk tidak melakukan perbuatan ini. Saya ini kenapa ya? Pernah kamu berkata seperti itu dalam hidup kamu? Kalau memang iya, ini loh petunjuk Tuhan buat kamu. Saya adalah sahabat kamu, ayo kita ngobrol pelan-pelan. Santaikan diri kamu, tenangkan hati kamu, dan ayo pasang telingamu. Siapa tahu apa yang saya katakan ini bisa memberikan kamu petunjuk atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Sebentar deh, sekarang coba katakan kepada saya dalam hati. Anggap saja saya ada di samping kamu seperti biasa dan kita ngobrol pelan-pelan. Hal apa sih yang kamu sudah lakukan yang dirimu tahu itu salah banget, bahkan kamu nih menyesal banget, tapi udah nggak bisa balik lagi, Mas? Itu semua sudah terjadi dan saya tidak bisa menarik itu lagi, Mas. Coba ceritakan dari hati, katakan kepada saya, hal apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu bisa merasa bersalah seperti ini? Katakan kepada saya. Teman-teman, pernah gak sih kita menyadari bahwa kita itu kenapa ya? Iya, saya juga pernah loh di posisi kamu, dimana saya ini orang baik, atau paling tidak sudah berusaha jadi orang baik, tapi entah kenapa kok kita nyakitin orang ya. Bahkan orang-orang yang kita sakitin itu orang-orang yang sebenarnya kita cinta loh, kita sayang loh. Kenapa ya itu semua bisa terjadi? Pertanyaan itu yang terus-menerus saya tanyakan dulu dalam hati saya, sampai akhirnya saya menyadari. Saya sadar dan akhirnya saya bangkit. Begini, kamu adalah orang baik. Coba lihat dirimu. Kalau dirimu saat ini sudah meneteskan air mata, itulah bukti kebaikan kamu. Kalau diri kamu saat ini sudah merasa sedih, itu bukti bahwa hati kamu baik. Hanya saja, mungkin kamu kurang beruntung. Iya, kamu itu orang baik dalam keadaan yang salah. Kamu cuma butuh bantuan dari orang lain yang menuntun kamu, membimbing kamu. Tapi sepertinya orang-orang itu tidak pernah ada dalam hidup kamu, sehingga kamu berjalan sendiri kan? Sehingga kamu menuntun diri kamu sendiri kan? Iya, kamu adalah manusia baik yang dulu penuh dengan kebingungan, benar atau tidak. Nah sekarang coba pikirkan. Pikirkan baik-baik. Bukankah ketika kamu berjuang untuk menjadi orang baik, dirimu sendirian, tidak ada yang menuntun? Bukankah suatu hal yang normal kalau tiba-tiba kamu harus terjatuh? Bukankah suatu hal yang wajar kalau kamu harus tersandung? Pertanyaannya, kenapa kamu tidak memberikan dirimu kesempatan untuk jatuh?
Kenapa dirimu tidak memberikan badanmu, tubuhmu kesempatan untuk tersandung? Apakah ketika kita tersandung kita itu jahat? Apakah ketika dirimu terjatuh secara tidak sengaja itu bukti bahwa kamu bukan orang baik? Kenapa kamu sebegitu jahatnya terhadap dirimu sendiri? Pikirkan itu. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu menyadarinya? Iya. Apakah kamu sadar bahwa dirimu adalah manusia baik yang luar biasa? Coba renungkan dalam-dalam. Nah sekarang, sambil kamu meneteskan air mata yang menandakan kamu orang baik, saya akan membimbing kamu bagaimana caranya bangkit dari apa yang sudah kamu lakukan, separah apapun hal itu. Sekarang, coba maafkan masa lalu kamu. Coba maafkan hidup kamu. Coba maafkan jalan cerita kamu. Di dalam hatimu ada kekecewaan. Dalam hatimu ada rasa pedih. Itu loh yang membuat kamu menjadi berperilaku seperti ini selama ini. Coba saya berusaha tebak. Apakah luka dalam hati kamu itu adalah rasa kecewa? Apakah luka dalam hati kamu itu adalah rasa tidak terima? Betul? Kamu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh papa, mama kamu, keluargamu, orang-orang yang pernah nyakitin kamu di masa lalu. Itu yang membuat kamu menjadi seperti sekarang ini. Rasa kecewa yang ingin membuat kamu berontak. Rasa pedih yang ingin membuat kamu teriak. Kenapa? Kenapa itu semua kamu biarkan menguasai hidup kamu? Bukankah kamu ini orang baik? Tuhan tidak mungkin menunjukkan video ini kepada kamu kalau kamu benar-benar orang jahat. Renungkan itu. Sekarang, saya ingin kamu melakukan apa yang belum pernah kamu lakukan. Hal itu adalah berteriak tanpa beban. Ambil bantal di samping kamu. Dan saya ingin sekarang juga kamu teriakkan di depan bantal tersebut dengan suara yang keras pertanyaan besar yang selama ini ada dalam hati kamu. Kenapa kalian begitu terhadap saya? Kenapa kalian begitu terhadap saya? Kenapa saya bodoh seperti ini? Saya capek. Teriakan itu semua. Saya capek. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya akui saya salah. Saya akui saya salah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya berjanji untuk mencintai hidup saya, diri saya, tubuh saya. Sekarang, sambil kamu mungkin menghapus air mata yang sudah banyak keluar, saya ingin memberikan sebuah nasihat berharga sebagai seorang sahabat kepada kamu ya. Begini, kalau kita sebagai manusia terkadang butuh loh mendapatkan hal-hal seperti yang kamu alami tadi. Ya, menyakiti orang lain, melukai orang lain, itu terkadang kita butuh.
Selama itu bukan karena disengaja, selama itu memang karena kita terjatuh, tersandung karena kita bingung menjalani hidup, itu adalah pelajaran, bukan salahmu sepenuhnya. Sekarang ayo, taruh tanganmu di atas dada ya. Taruh tanganmu di atas dada. Kemudian ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Dan katakan, terima kasih kehidupan. Katakan. Katakan lagi, terima kasih kehidupan. Katakan lagi, terima kasih hidupku yang luar biasa. Terima kasih. Katakan begitu. Nah, sekarang hati kamu sudah lebih lega. Diri kamu sudah lebih damai. Bukan hanya karena kamu jujur terhadap dirimu sendiri, dengan kamu menangis, dengan bahkan mungkin kamu berteriak seperti yang saya katakan tadi. Sekarang dirimu sudah sadar bahwa iya ya mas ya, bener juga, ini semua proses belajar saya loh. Ini semua saya butuh loh mas. Dan ini semua harusnya bisa saya maklumi. Karena saya tidak ada yang mengajarkan tentang hidup mas. Selama ini saya berjuang sendiri. Betul, dirimu harus mulai memaafkan dirimu sendiri. Sejauh ini, kenapa kamu lebih suka memaafkan orang lain yang padahal belum tentu mereka itu adalah orang baik? Sebelum kita memikirkan untuk memaafkan orang lain, coba maafkan dirimu dulu. Oke? Sekarang, apapun yang sudah terjadi, kamu terima. Mas, gara-gara itu saya punya hutang. Mas, gara-gara itu saya nyakitin orang itu tidak ada lagi dalam hidup saya. Mas, mungkin gara-gara itu mohon maaf, kamu terpaksa harus berurusan dengan kepolisian. Apapun yang sudah terjadi, hadapi. Hadapi. Selama kamu percaya bahwa Tuhan itu baik, dirimu akan tenang, damai, dan selamat. Dan kamu sadar nggak bahwa apa yang saya katakan ini lebih banyak benarnya loh? Mungkin nggak sih kalau Tuhan itu sejahat pikiranmu, video ini bisa ada di depan mata kamu? Mungkin nggak sih kalau Yang Maha Kuasa itu benci kamu seperti dugaanmu selama ini? Kamu bisa terisak-isak dan pulih seperti saat ini? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Oleh karena itu, sekarang sudah. Kamu beristighfar bagi yang muslim, minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian kamu maju. Terima resiko atas apa yang sudah kamu lakukan. Hadapi, sambil terus diiringi doa. Doamu dan rasa berbaik sangkamu kepada Tuhanmu, itulah yang akan menyelamatkan kamu. Maju terus. Saya adalah sahabat kamu dan saya akan bangga ketika melihat dirimu mau bertanggung jawab dan terus maju atas apa yang sudah kamu lakukan. Kamu itu luar biasa loh, karena kamu masih mau mencari jalan di tengah-tengah masalah yang kamu hadapi selama ini. Sadar nggak kalau dirimu itu hebat? Kamu luar biasa. Hadapi dan maafkan diri kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.